di kampus Poltekkes Kemenkes, Kaltim. Ruangannya yang mana ya? Yang ini nggak sih? Iya benar. Permisi. Masuk aja kali ya. Masuk tau nggak dengar? Di Puskesmas Baka. Silakan masuk. Permisi Bu. Silakan duduk. Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Sinta dan ini rekan saya. Saya. Nah, kami dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur jurusan Gizi dan Dietetika. Jadi maksud dan tujuan kedatangan kami ini ke Dinas Kesehatan Samarinda, kami ingin melakukan penelitian terkait obesitas Bu. Namun sebelum kami melakukan penelitian, kami ingin mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan terkait jumlah prevalensi tertinggi yang terkena obesitas yang ada di Kota Samarinda ini. Apakah bisa Ibu? Bisa deh, apakah ada surat pengantarnya dari kampus? Oh iya Ibu, ada. Ini kami membawa surat pengantarnya, bisa dicek Ibu. Saya baca dulu ya dek. Baik Ibu. Baik dek, bisa isi data dulu, nama, asal instansi, sama nomor ya. Untuk datanya ini saya aja atau bertiga Bu? Boleh siapa aja dek. Ini Bu, data saya. Kasih dek. Baik, terima kasih Bu. Oh, kemudian ini apakah kami dapat datanya langsung atau gimana? Oh, untuk datanya akan saya carikan dulu ya dek. Nanti kalau sudah ketemu, nanti saya kirim ke nomor HP aja. Kira-kira paling lama itu kapan ya? Paling lama mungkin besok deh saya kirim. Besok ya. Oh, oke kalau gitu. Terima kasih Bu. Kalau gitu maaf mengganggu waktunya. Kami pamit ya Bu. Selamat pagi Bu. Terima kasih, hati-hati di jalan dek. Keesokan harinya, di ruang kelas. Notifikasi apa? Oh, Lis, coba lihat. Ini data dari Dinkes nggak sih? Oh iya, coba lihat itu ini. Sudah. Oh berarti kita udah bisa langsung ke puskesmas tuh. Gimana kalau habis pulang ini? Boleh? Kamu bisa nggak? Oke gas. Oh ya udah. Ini kan sudah selesai juga kuliah. Ayo kita kesana yuk. Bawa alamat kan? Iya. Oh iya. Ya udah. Ayo. Oke. Alamatku di mana ya? Di Dinas Kesehatan. Silakan masuk. Permisi Bu. Iya, silakan duduk ya. Ada bergabung ke sini ada keperluan apa ya? Baik sebelumnya selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Dita Alfanesti dan ini rekan saya. Saya Sinta Ibu. Jadi kami dari Poltekkes Kemenkes Kaltim, mahasiswi jurusan Gizi dan Dietetika. Tujuan kami kemari yaitu kami sudah mengirimkan surat perizinan ke Dinas Kesehatan terkait meminta data untuk kasus obesitas di Samarinda, dan datanya sudah kami dapatkan dari Dinas Kesehatan, yaitu data yang tertinggi mengenai kasus obesitas di Samarinda yaitu di wilayah kerja Puskesmas Baka. Dan tujuan kami kemari yaitu untuk memastikan apakah data-data mana saja, sekolah-sekolah mana saja yang kasus obesitasnya tertinggi. Oh baik, saya cek dulu ya. Selagi saya ngecek, silakan isi data dulu ya. Nama kalian, salah satunya aja nggak apa-apa. Untuk isi datanya atas nama kami semua atau bisa berapa? Salah satunya saja. Beberapa menit kemudian, Iya, ini data-datanya ya. Bisa kalian cek dulu. Jika ada yang kurang atau kalian kurang pahami, bisa konfirmasi ke saya. Oh ini data semua sekolahnya ya Bu yang ada di Iya, Samarinda. benar.
dari apa yang kami analisis, ini yang paling tinggi dari SMA Tunas Bangsa ya, Ibu? Apakah benar? Iya benar. Baik, mungkin ini datanya sudah lengkap yang kami perlukan. Jadi sudah. Terima kasih. Sama-sama. Mohon izin Ibu sebelumnya, apakah kami bisa meminta datanya Bu? Nanti dikirimkan ke teman kami, kan tadi sebagai juga mengisi data diri. Bisa. Nanti saya akan kirimkan. Kira-kira paling lama kapan ya Bu? Mungkin malam ini mungkin bisa. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih Bu. Boleh dilakukan? Mungkin cukup sih. Baik Ibu, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sebelumnya Ibu. Mohon maaf mengganggunya. Mari Bu. Ya, hati-hati ya. Iya Bu. Kunjungan ke Kepala Sekolah SMK Tunas Bangsa. Misi, selamat siang Ibu. Siap Bu. Silakan duduk. Baik, terima kasih Ibu. Bu, Siang. sebelumnya perkenalkan Bu, kami mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim. Jadi tujuan kita ke sini itu untuk mengadvokasi SMA Tunas Bangsa Ibu. Bu, saya proposalnya. Iya Bu. Sebelumnya saya izin menjelaskan ya Bu. Jadi advokasinya ini mengenai obesitas ya Bu. Berdasarkan data yang kemarin kita lihat dari Dinkes dan juga Puskesmas, SMA Tunas Bangsa ini kebetulan merupakan salah satu sekolah yang memiliki prevalensi obesitas yang tertinggi. Obesitas ya? Iya. Iya Ibu. Kayaknya sih obesitas bisa buat diet aja bisa sih. Izin menjawab Ibu, mungkin kalau dari kita orang-orang yang biasa melihat obesitas itu gemuk dan menyepelekan hanya bisa diet, mungkin itu salah besar Bu, karena obesitas itu memiliki dampak yang luar biasa. Ya kalau misalnya anak-anak tersebut itu mau diet, kalau tidak gimana Ibu? Nah, jadi obesitas itu memiliki banyak sekali dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Misalnya itu akan menimbulkan kanker, akan menimbulkan diabetes mellitus, akan menimbulkan kolesterol dan berbagai macam penyakit lainnya Ibu, seperti itu. Oh gitu ya. Iya Bu. Maka dari itu kami berencana untuk melakukan advokasi di sekolah Tunas Bangsa. Benar sekali Ibu. Dan kami harap Ibu mengizinkan kami untuk melakukan advokasi tersebut di sekolah ini Ibu. Kalau saya rapikan deh sama kepala sekolah aku sekolah jurusan apa deh? Jadi sebelumnya ada sih Bu materinya di dalam sini sudah kami taruh dalam proposal. Nanti materinya itu mengenai prevalensi dan juga cara pencegahan obesitas Bu. Nanti advokasinya itu bakal kami tujukan kepada guru-guru yang ada di SMA ini Bu. Rencana kapan mau advokasi? Kalau misalkan besok pagi boleh Bu? Boleh deh. Oke. Nah, mungkin itu saja Bu yang mau saya sampaikan dan teman-teman hari ini sampaikan. Jadi besok pagi kami kembali lagi di sini dan menyampaikan advokasi ya Bu. Oke. Besok mungkin kami kontrak waktu jam 9 pagi, apakah bisa Ibu? Nanti minta WA-nya biar cek saya dulu. Oh iya, boleh. Kau catat aja nih sama WA-nya. Atau Ibu scan WA saya Bu. Oh iya boleh. Oke sudah ya. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin ini saja dari kami Bu. Terima kasih sebelumnya dan maaf mengganggu Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Selamat siang. Rapat bersama kepala sekolah dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Putri telah memberikan kesempatan untuk kami semua untuk melakukan kegiatan advokasi gizi di SMA Tunas Bangsa. Sebelumnya saya mungkin mau menjelaskan tujuan kami datang ke sini. Selain kami melakukan kegiatan advokasi gizi, kami juga ingin memberikan informasi dan ilmu gizi terkait obesitas kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga berharap beberapa menit ke depan kita bisa saling berkomunikasi, berdiskusi mengenai program-program kita ke depannya. Sebelumnya saya mungkin bisa next kali. Mulai.
dimulai. Saya mungkin baik sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Ayu Pramesti dan rekan saya Sinta Herlina Manalu, kemudian Yunita Dwi Nur Nisa Saiban. Next slide. Next. Ya, jadi berdasarkan data yang kami peroleh dari beberapa sumber, yaitu Dinas Kesehatan dan memastikan lagi di wilayah kerja Puskesmas Baka bahwa sekolah SMA Tunas Bangsa merupakan sekolah yang prevalensi obesitasnya tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Baka di Samarinda. Mungkin next slide. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Nur Lisa Saiban. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan seperti yang sudah dijelaskan sama saya tadi, nama saya Yunita Dwi Nur Saiban. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengenal saya sebagai Yunita. Saya sendiri dari mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kaltim. Teman saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa kami di sini akan melakukan advokasi mengenai obesitas ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di depan sini, ada pengertian mengenai obesitas. Obesitas sendiri merupakan kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Obesitas terjadi karena asupan kalori berlebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar, sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Next slide. Kemudian ada pun penyebab obesitas yang terjadi pada remaja atau orang dewasa pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama aktivitas fisik kurang, ketidakseimbangan pada pola makan, kelebihan asupan zat gizi makro, sering mengonsumsi fast food, riwayat obesitas pada orang tua, serta kebiasaan melewatkan sarapan. Jadi sebenarnya penyebab dari obesitas itu biasanya orang awam ini ya Bu, mungkin tahunya kalau misalnya obesitas itu penyebabnya cuma karena kebanyakan makan atau gimana gitu ya. Padahal sebenarnya banyak penyebab yang bisa menyebabkan obesitas, kayak misalkan keturunan dari orang tua ataupun penyakit yang dibawa dari genetik sendiri. Kemudian ada pun seperti kekurangan aktivitas fisik, seperti pada umumnya anak remaja ini biasanya mereka lebih suka bermain gadget di rumah ataupun mereka suka berleha-leha atau rebahan di rumah, itu yang menyebabkan mereka obesitas. Dan juga keseimbangan pola makan, ketidakseimbangan pola makan maksudnya sehingga contohnya seperti fast food ya Bu, yang biasanya di depan sekolah kita, sebelum sekolah ibu bapak itu seperti ada pale pentol, ada pale jajanan di depan sekolah, itu merupakan juga salah satu penyebab terjadinya obesitas ya Bu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Herlina Manalu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih waktunya kepada saudari Lisa. Bapak Ibu masih semangat tidak? Oh ya, sekali masih semangat tidak? Nah oke, tadi kita sudah dengar penyebab terjadi obesitas. Nah masih ingat nggak apa aja penyebabnya tadi? Jarang melakukan apa? Aktivitas fisik. Terus pola makannya yang fast food, pola makan yang salah, yang tidak baik. Nah, hal-hal tersebut merupakan penyebab dari terjadinya obesitas. Nah, Bapak Ibu sebelumnya, Bapak Ibu tahu nggak sih obesitas itu apa? Kegendutan, kelebihan berat badan. Benar sekali. Nah, dari kelebihan berat badan itu akan menimbulkan berbagai macam bahaya. Biasa bahaya itu menguntungkan atau merugikan diri, Bapak Ibu? Pastinya merugikan, nggak ada bahaya yang menguntungkan. Nah, bahaya dari obesitas ini apa aja sih? Nah, kemarin kami sebenarnya sudah mengajukan proposal. Awalnya kami ditolak, kami cukup sedih. Kenapa? Karena di sekolah ini tuh banyak yang terkena obesitas, seperti data prevalensi yang tadi kita lihat ya Bapak Ibu di grafik. Tapi kemarin sempat ditolak karena katanya itu siswa-siswa bisa aja melakukan diet biasa. Nah, tapi dari kita pribadi, kalau kita melakukan diet biasa itu tanpa diatur, tanpa pengetahuan yang cukup, apakah itu mempan Bapak Ibu? Tidak ya pastinya. Maka dari itu kami sendiri melakukan advokasi. Nah, bahaya-bahaya obesitas itu apa aja sih? Yang pertama itu akan menimbulkan hipertensi. Bapak Ibu tahu nggak hipertensi itu apa? Nggak tahu
yang tinggi, yang melebihi batas normal. Akhirnya dia menjadi hipertensi. Kalau hipertensi dan tekanan darahnya semakin lama semakin naik, bahkan melebihi batas normal, itu akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Nah, jika pembuluh darah pecah, maka itu akan menyebabkan namanya kematian. Kita semua pasti ingin hidup ya di dunia ini, kita masih pengen melihat anak cucu kita. Nah, jadi hindari bahaya obesitas ini. Kemudian selain hipertensi akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Bapak Ibu tahu nggak penyakit diabetes mellitus itu apa? Gula, bener Bapak Ibu. Biasanya orang-orang masyarakat sekitar menyebutnya penyakit gula atau biasa kencing manis. Nah, kalau Bapak Ibu dengar mungkin gula-gula itu mohon maaf, penyakit diabetes itu ada yang kering, ada yang basah. Kalau basah biasanya itu akan menimbulkan luka-luka dan bahkan bisa menjadi busuk. Kalau sudah busuk biasanya Bapak Ibu tahu nggak apa yang akan dilakukan saat melatih medis? Diamputasi, benar, biasa dipotong. Apakah Bapak Ibu mau kalau salah satu anggota tubuhnya dipotong, diamputasi? Pastinya tidak. Oleh karena itu kita harus tahu bahaya dari obesitas menyebabkan apa aja. Kemudian selain diabetes ada menyebabkan kanker. Siapa sih yang nggak tahu kanker? Kanker itu merupakan salah satu penyakit yang mematikan di dunia ini ya. Bukan hanya kanker yang kita tahu, kanker payudara, bukan hanya itu saja, tapi banyak sekali kanker yang juga disebabkan oleh penyakit obesitas. Dan juga masih banyak penyakit-penyakit lain yang dapat timbul akibat dari obesitas. Nah, kira-kira bahaya-bahaya ini mengerikan tidak Bapak Ibu? Pasti mengerikan ya. Oleh karena itu jangan sampai obesitas itu terjadi kepada generasi bangsa kita dan juga kepada diri kita sendiri. Oke, bisa di next. Nah, tapi jangan khawatir, walaupun ada penyakit kita bisa mencegahnya. Ada kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sebelum kita obesitas, ini kan Bapak Ibu kan badannya bagus-bagus nih, tapi badan bagus-bagus ini belum tentu kita tidak terkena obesitas. Jadi nanti mungkin bisa melakukan pengecekan status gizi di puskesmas atau di rumah sakit terdekat untuk melihat status gizi kita bagaimana, apakah normal, obes, atau malnutrisi. Nah, untuk mencegahnya penyakit obesitas ada apa saja? Yang pertama, ada apa ini Ibu? Yang di ujung bisa tolong bacakan? Yang ini. Oh, minus ya, gak bawa kacamata ya Ibu. Oke, bisa selanjutnya Ibu? Penuhi asupan protein hewani. Harian Ibu. Oh, harian. Iya, mohon maaf slide-nya agak kabur ya. Penuhi asupan protein harian. Nah, Bapak Ibu tahu nggak protein itu gimana? Bentuk-bentuk protein, makanan yang mengandung banyak protein. Tempe, ikan, benar. Apalagi ayam, daging, telur. Benar sekali. Nah, protein itu ada dua, hewani dan juga nabati. Nah, protein itu nggak mesti mahal Bapak Ibu, nggak mesti harus daging ayam, daging sapi, itu nggak mesti itu. Protein itu bisa didapat dari hal-hal yang murah. Misalnya ikan tuh banyak yang murah ya, ikan gabus itu tinggi protein, ikan tongkol itu juga banyak. Terus kalau protein nabati itu kayak tempe tuh murah ya Bapak Ibu. Bapak mohon maaf, HP-nya di atas 1 juta nggak harganya Pak? Nah, di atas 1 juta. Tempe tahu nggak harga tempe itu berapa? Satu papannya 10.000, 15 ya, tergantung ya wilayah. Paling nggak 10 sampai 20. HP 1 juta dibandingkan tempe 10.000 yang mengandung kesehatan itu pasti kita bisa beli kan ya Bapak Ibu. HP aja bisa, apalagi makanan yang cukup murah tapi baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua bisa Ibu selanjutnya? Matanya minus lagi. Oke, bisa dilanjut lagi Ibu. Yang mana tadi? Mohon maaf, nah, yang ini. Batasi asupan gula. Asupan gula. Nah, untuk masyarakat sekarang bukan hanya anak muda, kita pun yang kaum dewasa pun sangat menyukai gula. Siapa sih di sini yang nggak suka gula? Pasti banyak yang suka manis-manis, kayak misalnya minum teh, kopi, apalagi sekarang banyak kafe-kafe ya. Kemudian makanan-makanan yang manis kayak bolu dan masih banyak snack-snack modern sekarang yang mengandung banyak gula. Nah, di sini ada tidak yang tidak suka sama gula? Oh, Ibu Sasa tidak suka sama yang manis-manis ya, Bu? Oke, nah itu bagus. Batasi bukan berarti tidak mengkonsumsi ya, Bu. Kita juga butuh gula, tapi itu dibatasi, jangan terlalu keseringan. Karena kalau keseringan akan menimbulkan penyakit seperti tadi yang dibilang Ibu kedua. Ibu siapa, Bu? Ibu Intan ya? Oke, Ibu Intan yang dibilang tadi akan menimbulkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, apa Pak? Hindari makanan olahan. Nah, hindari makanan olahan. Ini masih agak kurang ya Bapak Ibu.
Jadi hindari makanan olahan yang cepat saji, maksudnya di sini. Yang cepat saji itu tidak baik karena mengandung banyak pengawet, banyak makanan-makanan cepat saji yang tidak baik. Makanan cepat saji seperti apa? Misalnya mie. Mie itu rasanya enak ya. Ada di sini yang tidak suka mie? Suka semua. Tapi mie itu banyak mengandung penyakit kalau kita konsumsi terus-menerus dan keseringan. Bayangin sehari diwajibkan makan 3 kali. Sehari 3 kali makan mie. Apa yang terjadi dalam usus kita? Pasti akan rusak dan akan menyebabkan usus buntu. Kemudian yang terakhir, cukupi waktu tidur dan cairan dalam tubuh. Ada yang tahu tidak waktu tidur itu berapa hari yang normalnya dalam 1 hari? Berapa jam dalam 1 hari? 5 jam. Ada yang lain? 8 jam, bener. Nah, waktu tidur, waktu istirahat itu sehari 7-8 jam itu yang normalnya. Ada yang di sini suka begadang? Tuh, 3 ya, 3/2. Itu lebih banyak berarti ya. Nah, waktu istirahat yang kurang itu juga dapat menyebabkan penyakit obesitas. Karena kenapa? Biasa kalau kita kurang tidur, biasa kalau boleh tahu ibu-ibu ngapain ya kalau misalnya nggak tidur itu? Kalau dari saya ya biasanya jagain anak suka rewel malam, masak buat suami. Oh benar. Kalau ibu? Sama saya juga jaga anak. Oh kalau ibu Masih bayi. Oh masih bayi ya. Oh benar. Kalau ibu? Kenapa bu? Oh nongkrong. Oke gaul sekali ya. Nah ini tidurnya kurang, tapi dia asik nongkrong. Biasa nongkrong ada cemilan ya bu ya. Nah biasa juga kalau capek ngurus anak itu pasti kita kayak lapar tengah malam. Sering nggak sih lapar tengah malam bapak ibu sekalian? Sering kan? Nah kita sudah tidak melakukan aktivitas fisik, tapi kita terus menerus makan dan minum, itu juga dapat menyebabkan diabetes. Kemudian cairan dalam tubuh yang kurang. Tahu nggak cairan dalam tubuh itu butuhnya berapa liter per hari? Berapa? 2 liter, benar sekali. Nah dalam tubuh normalnya membutuhkan 2 liter cairan dalam tubuh. Jadi 2 liter itu setara dengan 8 gelas ya Bapak Ibu. Jadi cukupi. Jangan hanya sekedar makannya aja yang kuat, tapi tidak minum. Nah itu juga dapat menyebabkan obesitas. Bisa di next. Oke, cara mencegah obesitas selanjutnya itu dengan cara 3M. 3M yang pertama kita bisa baca sama-sama. Yang pertama 1, 2, 3. Mengontrol pola makan. Nah, pola makannya diatur, dijaga, jangan sembarangan Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak pola makan yang baik itu mengandung apa aja? Terdapat apa aja di dalamnya? Ada karbohidrat, baru protein ada apa aja? Hewani dan nabati, benar. Baru ada apa lagi? Lemak itu termasuk dalam hewani. Kemudian ada apa lagi? Sayur-sayuran, benar sekali. Nah jadi Bapak Ibu wajib ya mengontrol pola makan yang sehat, jangan sembarangan makan. Mungkin kita boleh makan makanan yang fast food atau cepat saji, tapi tidak keseringan. Kemudian yang kedua apa Bapak Ibu? Melakukan aktivitas fisik. Nah sebelumnya Bapak Ibu di sekolah ini ada melakukan aktivitas fisik tidak? Ada kegiatan senam. Oh biasa senam. Jarang karena ada kegiatan lain. Oh kalau boleh tahu senamnya diadakan hari apa Ibu? Biasanya di hari Jumat sih. Oh biasa di hari Jumat. Nah mungkin kalau biasa jarang karena ada kegiatan lain mungkin tetap dilaksanakan Ibu. Nanti ditunjuk siapa yang bakal memimpin atau siapa akan memandu biar aktivitas fisik ini tetap terlaksanakan. Nah bukan hanya di sekolah aja, kita kegiatan di luar pun diajarkan kepada adik-adik, kepada siswa-siswa dan kepada diri kita sendiri kalau kita harus melakukan aktivitas fisik. Kalau tidak bisa keluar minimal olahraga di rumah. Ada HP nih ya, kita bisa gunakan WO, kita bisa Zumba atau olahraga menggunakan HP yang bisa cari itu di YouTube. Kemudian yang terakhir adalah menimbang berat badan. Nah Bapak Ibu, Bapak terakhir menimbang kapan ya Pak? Lupa. Kalau Ibu? Sebulan yang lalu ya. Kalau Ibu? Oh kemarin baru nimbang. Kalau Ibu satunya? Oh baru tadi. Kalau Ibu? Mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu. Nah, 1 atau 2 bulan yang lalu. Itu cukup lama ya Bapak Ibu. Nah mungkin kalau bisa kita harus menimbang, rajin menimbang. Paling tidak 1 bulan sekali. Cek itu berat badannya. Apakah kita naik atau turun ataupun tetap. Nah kalau misalnya naiknya pun yang wajar. Jangan sampai naiknya berlebihan. Misalnya bulan ini timbangannya 55, tahun bulan depan sudah 65. Nah itu berlebihan. Jadi agar kita tidak tahu diri kita obesitas atau tidak, kita bisa melakukan penimbangan atau pengecekan berat badan ya Bapak Ibu. Bisa cek di sini ada UKS. Ada. Apakah ada timbangannya? Ada.
Nah, bisa tuh digunakan Bapak Ibu untuk mengecek berat badannya, atau kalau bisa di rumah juga ada timbangan, boleh dicek di situ ya Bapak Ibu. Bisa di next. Nah, sampai di sini penjelasan materi kita terkait dengan obesitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang tadi dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai program yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, silakan Pak. Kan senam itu dilakukan setiap hari Jumat. Untuk siswa itu akan merasa jenuh. Apakah ada alternatif lain supaya siswa itu tidak jenuh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak. Izin menjawab Bapak ya, mungkin bisa dapat diselingi dengan mungkin jalan santai, atau mungkin bisa setiap minggu sekali itu bisa diselingi dengan minggu pertama itu jalan santai, kemudian minggu kedua bisa senam, kemudian mungkin bisa ada yoga atau seperti aktivitas fisik lainnya dan olahraga lainnya gitu ya Bapak ya. Mungkin sudah cukup menjawab Bapak. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ibu-ibu sekalian bisa ada yang mau bertanya? Kalau misalnya kan anak-anak tuh biasanya suka nyemil. Iya. Terus solusinya kan tadi apa namanya nggak boleh banyak makan makanan yang manis-manis kan. Terus anak-anak tuh suka nyemil. Kira-kira cemilannya seperti apa sih yang kayak buat anak-anak itu tetap suka nyemil? Ya, Biar baik. nggak naik berat badannya. Baik, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Mungkin ada yang Oh ya, saya izin menjawab ya Ibu. Ibu siapa sebelumnya? Sasa. Oke, Bu Sasa. Jadi untuk makanan itu sebenarnya banyak ya Bu. Awali kita biasakan dengan membawa bekal. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan kepada anak-anak untuk membawa bekal setiap harinya. Nah, daripada belanja makanan yang di pinggir jalan, kita mohon maaf ya, bukannya kita mau berpikir negatif sama penjual-penjual, tapi kita tidak tahu minyak mereka apakah minyaknya sudah bersih, apakah dipakai berulang-ulang sampai minyaknya itu hitam. Kemudian kita tidak tahu mereka menjaga makanan apakah tangan mereka itu higienis atau tidak. Nah, jadi ajarkan buat anak-anak untuk membawa bekal. Kemudian kalau membawa cemilan juga bisa dibuat dari rumah. Snack-snack dari rumah misalnya ada roti atau ada sosis itu kan bisa cemilan kesukaan anak-anak tuh. Bisa disuruh anak-anak untuk membawanya. Atau kalau untuk anak-anak mungkin tidak didengar, mungkin bisa mengumpulkan atau membuat rapat kecil kepada orang tua agar orang tua bisa membawakan anak-anaknya bekal untuk mempersiapkan anak-anaknya. Kemudian anak-anak bisa membawa dan makannya ketika di sekolah. Jadi waktu jam istirahat mereka bisa makan bersama dan nyemil bersama begitu Bapak Ibu. Dan juga kalau untuk penerapan masaknya, mungkin kalau bosan masaknya itu aja bisa tuh cari juga kembali lagi ke YouTube, ke HP kita bisa menggunakan media sosial kita untuk mencari gimana sih kreasi makanan yang unik, menarik dan enak gitu Bapak Ibu. Sudah terjawab Ibu? Sudah. Oke, terima kasih Ibu. Baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya ke ibu-ibu, bapak-bapak? Sudah cukup. Baik. Mungkin harapan kami di sini bisa apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Kemudian harapan kami juga nantinya prevalensi obesitas di sekolah ini bisa menurun nantinya untuk kedepannya. Kemudian mungkin bisa adakan rapat atau pertemuan kecil bersama orang tua murid agar bisa dapat disampaikan mengenai program-program yang telah kami sampaikan tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan kami yang salah kepada Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan informasi dan ilmu mengenai gizi khususnya obesitas di sekolah ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah di Sekolah Tunas Bangsa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.